Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Ibu lihat dulu ya yang udah join ada Michelle, Jessica, Sarlomi, sama Rotua. Oke, kita udah lengkap. Bu, saya izin Nah, ngunyah ya, Bu. Baru habis makan, kenapa Bu. Michelle? Izin ngunyah ya, Bu. Oke, cepat diselesaikan ya Michelle ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai kelas kita akan awali dengan doa. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini buat kami bisa berkumpul meskipun melalui virtual lewat Zoom, dan Tuhan kami ingin memulai pelajaran kami. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan memberkati kami agar apapun yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhir pembelajaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Ibu share screen sebentar ya. Nah, apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, oke. Sebelum memulai kelas kita, Ibu akan mengingatkan lagi kepada kalian peraturan kelas kita. Jadi yang pertama, selama kelas berlangsung diharapkan dari kalian semua untuk menghidupkan kamera. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika kalian mengalami kendala, baik itu di jaringan ataupun device, silahkan menginformasikannya kepada Ibu melalui chat di room. Oke? Kemudian kita akan mereview pembelajaran kita minggu lalu. Coba satu orang bisa jelaskan apa yang kita pelajari minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Oke, Michelle. Silakan, Michelle. Itu, Bu, janji Allah kepada Abraham. Tentang itu, terus tentang janji tentang keturunannya. Iya, benar. Oke. Jadi minggu itu kita mempelajari tentang perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Oke, Jessica, keturunan Abraham yang bagaimana, Jessica? Banyak, Ibu. Oke, benar ya. Jadi Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Kalau Abraham akan memiliki keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di lautan, gitu. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu mengenai Allah menggenapi janjinya. Di mana minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang Allah memberikan janji kepada Abraham. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Allah menggenapi janjinya, yang diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum itu, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setiap dari kalian diharapkan mampu menghayati arti dari kedaulatan Allah dalam menggenapi janjinya kepada umat pilihannya. Kemudian, mampu memahami apa tujuan Allah membuat perjanjian dengan manusia dan bagaimana Allah menggenapinya, serta mampu membagikan pemahamannya mengenai penggenapan janji Allah dan memberi respon terhadap janji Allah. Kemudian, adapun poin-poin penting pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Allah memberikan janji kepada orang-orang pilihannya. Dan yang kedua, bagaimana Allah menggenapi janjinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon manusia terhadap janji yang telah Allah berikan kepada manusia. Oke, materi kita hari ini kan diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Coba kita buka Alkitab kita, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7.
Ibu minta Rotua deh, tolong Rotua bacakan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 kepada kita. Iya, Bu. Suara saya terdengar kan, Bu? Iya, Bu. Iya, Rotua. Maaf. Silakan, Rotua. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunati Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Oke, terima kasih ya Rotua sudah membacakan bagi kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, siapa yang pernah membuat janji dengan orang lain? Jessica, kau dikasih reaction love. Aku pernah buat janji, Bu. Oke. Kamu buat janji, kamu tepati janjinya atau mengingkari janjinya? Tepati, Bu. Oke, tepati. Tapi kamu pernah lihat nggak sih kalau ada orang yang membuat janji tapi dia nggak tepati janjinya? Ada, Bu. Banyak, Bu. Oke, banyak. Terima kasih ya, Jessica. Jadi, anak-anak, manusia dalam membuat janji itu kadang bisa menepati janjinya, bisa juga tidak menepati janjinya. Nah, berbeda dengan Allah. Ketika Allah sudah membuat perjanjian, dia pasti akan selalu menepati janjinya ataupun menggenapi janjinya. Nah, materi kita hari ini kan berbicara tentang Allah yang menggenapi janjinya. Allah menggenapi janjinya, kan? Sebelum Allah menggenapi janjinya, sudah pasti Allah lebih dahulu membuat sebuah perjanjian. Membuat perjanjian. Apa perjanjiannya, begitu kan? Kemudian dengan siapa berjanji, begitu. Nah, di materi kita sebelum-sebelumnya kan sudah kita membahas bagaimana Allah memilih umat pilihannya ataupun Allah memilih orang-orang yang kepadanya akan diberikan janji Allah. Seperti minggu lalu Allah membuat perjanjian dengan Abraham tentang keturunannya. Nah, jadi di sini Allah yang berdaulat, Allah yang berkehendak ataupun berkuasa kepada siapa dia akan memberikan janjinya. Nah, apa itu perjanjiannya, begitu kan? Nah, di sini kan kita membahas tentang Abraham, gitu. Janji Allah kepada Abraham. Nah, janji Allah kepada Abraham yaitu tentang keturunannya, yang keturunannya akan menjadi sangat banyak, begitu kan? Nah, kemudian di ayat 20 di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ini menjelaskan bagaimana Allah menggenapi janjinya, yaitu dengan kelahiran Ishak. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau perempuan biasanya di lingkungan kita, di sekitar kita itu kalau memiliki umur yang mungkin 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, atau perempuan yang sudah berhenti mendapatkan haid, biasanya tidak bisa lagi melahirkan seorang anak, begitu kan? Nah, tetapi ketika Tuhan berjanji dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah, dan ketika Sarah melahirkan anaknya, ketika Ishak lahir, umurnya itu sudah sangat tua dan dia sudah berhenti haid, tapi Tuhan tetap mengabulkan janjinya, menepati janjinya dengan kelahiran Ishak yang mungkin di pikiran manusia tidak mungkin lagi. Dan seperti yang kita baca juga tadi, Sarah tertawa karena dia
dia juga berpikir bahwa dia tidak akan bisa melahirkan seorang anak karena umurnya yang sudah tua. Tetapi disitulah bagaimana kuasa Allah dalam menggenapi janjinya dalam waktu yang sudah Allah tentukan gitu kan. Meskipun tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah itu mungkin. Dan Allah tetap menggenapi janjinya dengan baik begitu. Oke, sekarang kita masuk ke yes, stop, yes. Jadi dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ini kita tahu bahwa ketika Allah sudah membuat janji dengan seseorang, dia pasti menggenapi janjinya. Begitu ya. Jadi setiap apa yang Allah janjikan, dia pasti menggenapinya. Tapi dengan cara Allah sendiri yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita manusia. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Atau yang kurang jelas, silakan ditanya ya. Oke, Michelle, silakan Michelle. Ibu kan bilang kalau Allah selalu menggenapi janjinya. Tapi kalau saya ingat banyak sekali janji-janji Allah yang tidak kejadian, Bu. Karena manusia yang melanggar janji. Berarti kalau manusia melanggar janji dan janji Allah akhirnya tidak ditepati karena manusia telah melanggar perjanjian, itu gimana dong, Bu? Kita masih bisa bilang Allah menggenapi janjinya tidak? Bukan berarti bergantung pada manusia. Oke, kamu bisa sebutkan contohnya yang kamu lihat? Michelle masih mute, masih unmute. Kalau di Kejadian kan gimana ya maksudnya? Allah kan aduh Bu, saya takut salah. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Adan dan Hawa kan ada perjanjian, Bu, perjanjian kerja dengan Allah ya, Bu. Kalau misalnya mereka menepati janji, maka mereka akan hidup kekal, hidupnya bahagia, menikmati karunia Allah. Tapi kan mereka melanggar perjanjian itu, mereka melawan Allah ternyata. Jadinya mereka tidak lagi kekal, mereka bisa mati sekarang. Itu gimana dong? Oke, terima kasih ya Michelle pertanyaannya. Jadi gini, ketika Allah memberikan janji kepada manusia, janji itu juga menuntut respon dari manusia. Bagaimana kita meresponi janji Allah gitu kan? Kalau misalnya kita percaya seperti Abraham tadi kan dia percaya kepada Allah gitu. Dia percaya kepada janji Allah, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu. Dan kemudian meskipun ketika dia memikirkan bahwa dia tidak akan lagi menerima, dia tidak akan memiliki keturunan lagi, tapi dia tetap memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia tetap menerima apa yang apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada dia, gitu ya Michelle. Jadi Allah akan selalu menepati janjinya, tapi juga memerlukan respon dari manusia. Ketika manusia melanggar perjanjian yang seperti contoh yang kamu bilang tadi, maka mungkin Allah menepati janjinya, tetapi dengan cara yang lainnya lagi itu Michelle. Ya Ibu, berarti kalau misalnya Jessica janji sama saya, Jessica mau traktir saya, terus saya ganggu Jessica, akhirnya Jessica nggak jadi traktir saya, itu gara-gara saya dong. Ya sebenarnya tidak begitu juga, karena manusia kan seperti yang kita bahas tadi, manusia itu bisa mengingkari dan bisa juga menepati gitu. Berbeda dengan Allah gitu. Oke. Terima kasih juga Michelle. Ada pertanyaan yang lainnya? Rotua, Sherlyn. Oke, Rotua. Oke, Sherlyn, silakan. Terima kasih Bu. Aku mau tanya Bu, kenapa sih Abraham bisa percaya kalau janji Tuhan itu nyata bagi dia? Karena kan udah 100 tahun dia, Bu. Masa dia masih bisa berpikir istrinya masih bisa mengandung dan dia itu di umur yang sangat tua.
Gimana cara dia bisa percaya loh janji itu. Padahal udah lama banget. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Jadi, bagaimana bisa Abraham percaya kalau dia udah tua, tapi dia masih bisa memiliki anak, gitu kan? Sebenarnya kalau kita lihat materi kita minggu lalu itu, Allah memang memberikan janji kepada Abraham kalau dia akan memiliki keturunan. Tapi sebelumnya Abraham juga melakukan kesalahan, yaitu dengan mengambil budaknya kan, gitu. Jadi dan bagaimana imannya itu Roh Kudus yang bekerja, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam dirinya untuk memiliki iman yang percaya kepada Allah. Gitu ya, Sherlyn. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi, anak-anak? Oke, sudah tidak ada lagi mungkin ya. Sekarang Ibu yang akan bertanya. Nah, yang pertama yaitu apa yang kalian pahami? Sebentar. Apa yang kalian pahami mengenai kedaulatan Allah dalam memberikan janji kepada orang pilihannya? Coba Ibu mau dengar suara Rotua dulu deh. Rotua. Ya, Bu. Coba kamu jawab pertanyaan yang nomor 1, nak. Nah, yang tadi yang aku pahami, Bu, kedaulatan Allah dalam memberikan janji kepada rimpihannya itu hanya Allah yang bisa, Bu, karena dia adalah pencipta. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Allah ya yang menetapkan kepada siapa dia akan memberi janji. Begitu kan, Rotua? Oke, nah ada yang mau menambahi? Oke, baiklah. Kita akan masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Apa tujuan Allah membuat perjanjian dengan manusia? Coba Jessica. Jessica. Ya, Bu. Oke, kamu jawab nomor 2. Coba Jessica. Apa ya, Bu? Gimana Jessica? Mungkin ini, Bu, mau menunjukkan kedaulatannya, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau menambahi? Apa sih tujuan Allah membuat janji dengan manusia? Sherlyn, coba. Mungkin Allah memiliki rencana gitu. Allah merancangkan hal yang baik bagi manusia melalui perjanjian. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Sherlyn. Jadi, tujuan Allah membuat perjanjian dengan manusia itu sebenarnya manusia itu tidak bisa langsung mengatakan tujuan Allah ini seperti ini karena pekerjaan Allah itu di luar dari pemikiran manusia. Manusia itu tidak dapat menerka-nerka apa sih tujuan Allah dalam membuat janji dengan manusia gitu ya. Sama kayak yang dibilang dibilang Sherlyn. Jadi Tuhan itu mempunyai rencana. Apa rencananya mungkin kita tidak tahu gitu kan. Jadi Allah memiliki rencana dalam dia membuat perjanjian dengan manusia. Oke, pertanyaan yang ketiga. Coba sharingkan bagaimana respon kalian jika Allah membuat perjanjian dengan kalian. Nah, ini gimana nih? Contohnya, nih, misalnya Allah membuat janji dengan kalian. Apa respon kalian? Coba deh Ibu pengen dengar Michelle nih. Coba sharingkan Michelle. Saya senang, Bu. Berarti Allah punya rencana untuk saya gitu. Dan pastinya rencana Allah itu yang terbaik supaya saya bisa semakin baik, semakin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan juga Allah kan mau kita juga bahagia dalam Dia kayak yang Sherlyn bilang, Bu. Dan juga kalau misalnya sudah ada perjanjian, saya tidak mau seperti yang tadi, tapi Bu bilang kan kita juga harus respon dengan baik. Kalau sudah janji ya jaga janjinya, jangan buat yang macam-macam gitu. Oke, terima kasih Michelle. Jadi
Jika misalnya Allah membuat perjanjian dengan kita, ya respon kita itu yaitu percaya kepada janji Allah, gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari materi kita hari ini, yaitu Allah lah yang berdaulat untuk membuat perjanjian dengan manusia dan kepada siapa janji itu diberikan. Serta janji yang telah diberikan oleh Allah pasti digenapi dan menuntut respon manusia untuk menanggapi janji Allah. Maaf ya, ini Ibu kayaknya pas ketik buat PPT-nya ada typo. Harusnya Allah. Oke. Nah, kita sekarang ke bagian tugas. Yang pertama, tugas asinkronus, yaitu menjawab soal true or false. Jadi nanti setelah sinkronus, Ibu akan mengirimkan, ada 10 soal di grup WA kita. Ibu akan mengirimkan 10 soal. Kalian jawab. Nah, satu soal itu mendapat 10 poin. Jadi setiap soal itu kalian hanya perlu menjawab. Misalnya ada pernyataan, apakah Allah selalu, yang pertama contohnya ya, Allah selalu menepati janjinya. Kalian tinggal pilih true or false gitu. Oke? Dan tugas rumah ini dikumpulkan untuk minggu depannya. Kalian membuat refleksi dari materi pertemuan hari ini. Apa refleksi, apa pergumulan kalian dari materi yang telah kita bahas hari ini? Apakah sudah jelas atau ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya, silakan. Tugas asinkronusnya kumpulnya di mana ya, Bu? Ya, nanti kalau kalian sudah mengerjakan 10 soalnya, jawabannya jangan kirim di grup ya, kirimnya ke WA Ibu, oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi nanti Oke, Sika. Jadi nanti soalnya itu ditulis di buku latihan kalian, baru selesai kalian jawab, kalian fotokan dan kirim ke WA Ibu, oke? Oke. Bu, Juli hilang, Bu. Oh iya. Juli, itu dia udah muncul. Oke, sekian materi kita hari ini. Tuhan yang memberkati, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa. Minta tolong Jessica berdoa. Baik Ibu. Ibu dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat kesempatan Tuhan hari ini. Kami sudah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari boleh kami ingat. Dan berikanlah juga kepada Ibu Guru Dela hikmat supaya bisa mengajar kami dengan penuh kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Jessica. Makasih, Jangan lupa ya Bu. dikerjakan tugas asinkronusnya. Ya, Bu. Oke. Dadah Bu. Ya, Bu. Dadah. Sudah bisa live ya. Ya Bu.